Ana Rizki Khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki Khirijin. Khirijin jamak, mufrad khirijun. Khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir dirasa nuwasil ad-dirasa. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasa. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi emak dia tak setuju. Saya ini adik-beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak emak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang uak saya, abang mak saya, menasehati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap uak saya itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia. Mak sekarang udah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai doktor baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kau. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa lah itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak, berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya. Macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air raya, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku bolikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kau. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak itu. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata memandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu, insyaAllah. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang tua. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ni ke Malaysia, aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan oma ayahku. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih, karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar.
diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah umum. Bahagiakan orang tuamu, lepaskan anakmu wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarangnya. Mati kalian mengalir amal jariahnya insyaallah. Walaupun nampaknya jawaban ini untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Seminggu yang lalu saya di Makassar melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dan dim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis, hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Bagaimana cara memahami takdir dari Allah jika seorang hamba telah tertulis namanya di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka? Apakah takdir tersebut bisa berubah jadi penghuni neraka ke penghuni surga? Bisa antum tengok Lauhil Mahfuz. Saya tertulis dari Lauhil Mahfuz saya penghuni neraka. Tahu saya rupanya. Tidak kan? Kecuali bisa saya naik, saya tengok, oh di neraka rupanya. Kok gitu tak usah lah aku sembahyang lagi. Pas ditanya, kau kenapa tak sembahyang? Aku penghuni neraka di Lauhil Mahfuz. Ketetapan yang disebut Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwa ada catatan di Lauhil Mahfuz, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semangat beramal. Antum semangat nih beramal hari ini mencari rezeki, karena antum yakin bahwa rezeki antum sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Ketika sesuai antara kerja keras antum dengan rezeki yang dapat, antum menjadi orang yang bersyukur. Ketika antum sudah tunggang langgang lintang pukang ternyata tak dapat macam yang diinginkan, antum menjadi orang yang ridho menerima takdir. Bedanya kalau tak ada takdir, ketika antum bersemangat antum dapat, antum sombong karena antum bilang ini aku 100%, tak ada Lauhil Mahfuz. Dan ketika antum tak dapat, antum segera ke jembatan Leton. Karena menurut antum kegagalan antum. Itulah manfaat dari Lauhil Mahfuz. Apakah Allah Maha Kuasa untuk menghapus catatan di Lauhil Mahfuz? Ya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah kuasa untuk menghapus catatan di Lauhil Mahfuz wa yusbit, dan Allah kuasa juga menetapkan membiarkannya. Wa indahu ummul kitab. Dia punya
Ummul Kitab. Ummul Kitab dia Lauhil Mahfuz itu. Nama lainnya Ummul Kitab. Induk dari segala buku di dunia ini adalah Lauhil Mahfuz. Bahasa lainnya Big Data. Seluruh data di dunia ini berapa tera itu ada di Lauhil Mahfuz. Buku besar catatan ada di situ. Dan tak ada orang yang naik situ untuk mengintip-intip apa isi Lauhil Mahfuz. Makanya hubungan kita dengan Allah itu husnuzan. Kita husnuzan sama Allah. Saya husnuzan sama Allah bahwa saya dipilihnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saya dipilihnya untuk hidup tahun 2023 ini, supaya bisa tabligh akbar. Kalau hidup saya dulu zaman Nabi Muhammad, mana bisa tabligh akbar? Sahabat-sahabat besar, jadi orang biasa aja gitu. Dan jangan ikut Abu Lahab gitu. Saya husnuzan pada Allah. Husnuzan.